Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang inovasi pendidikan dalam konteks kurikulum, yaitu Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, Kurikulum 2013 atau yang disebut Kurtilas. pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kompetensi dapat diartikan suatu kemampuan untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki seseorang pada situasi yang baru. Kompetensi dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang merefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dan pengembangan sekolah. Menurut Gordon 1988 menyarankan beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan atau knowledge, yaitu pengetahuan untuk melakukan proses berpikir. Yang kedua, pemahaman understanding, yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Yang ketiga, keterampilan atau skill, yaitu sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas yang dibebankan. Yang keempat, nilai atau value adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya. Kelima, sikap atau attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap sesuatu rangsangan yang datang dari luar, perasaan senang atau tidak senang terhadap suatu masalah. Yang keenam, minat atau interest, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan untuk mempelajari materi pelajaran. Terdapat 4 kompetensi dasar yang harus dicapai dan harus dimiliki siswa sesuai dengan tuntutan KBK, yaitu kompetensi akademik, yaitu peserta didik harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengatasi tantangan dan persoalan hidup. Yang kedua, ada kompetensi okupasional, artinya peserta didik harus memiliki kesiapan dan mampu beradaptasi terhadap dunia kerja. Yang ketiga, kompetensi kultural, artinya peserta didik harus mampu menempatkan diri sebaik-baiknya dalam sistem budaya dan tata nilai masyarakat. Yang keempat, kompetensi temporal, yaitu peserta didik tetap eksis dalam menjalani kehidupannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Menurut William E. Blank 1982 menjelaskan bahwa KBK memiliki karakteristik. Yang pertama, materi yang dipelajari merupakan bidang spesifik materi yang disajikan dalam bentuk kompetensi-kompetensi yang dinyatakan secara jelas dan menjelaskan mengenai apa yang dapat dilakukan peserta didik. Setelah menyelesaikan program pembelajaran, kedua kegiatan pembelajaran berfokus pada peserta, media, dan bahan belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik belajar. Proses belajar disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam penilaian dan disesuaikan dengan performansi. Ketiga, penyediaan waktu yang cukup bagi peserta dan menguasai kompetensi-kompetensi sebelum diizinkan beralih ke kompetensi lain. Keempat, setiap peserta didik mendemonstrasikan kompetensi yang telah diselesaikan. Performansi ditunjukkan peserta didik dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses kompleks dan melibatkan berbagai faktor terkait. Oleh karena itu, dalam proses pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, tidak hanya menuntut keterampilan teknis dari pihak pengembang terhadap pengembangan berbagai komponen kurikulum, tetapi harus pula dipahami berbagai faktor yang mempengaruhinya. Pengembangan KBK memfokuskan kepada kompetensi tertentu berupa paduan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Penerapan KBK memungkinkan guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajarinya. Ini ada asas pengembangan KBK. Yang pertama, ada asas filosofis berkenaan dengan nilai yang berlaku di masyarakat. Sistem nilai erat kaitannya dengan arah dan tujuan yang mesti dicapai.
Yang kedua, ada asas psikologis berhubungan dengan aspek kejiwaan dan perkembangan peserta didik. Secara psikologis, anak didik memiliki perbedaan baik bakat, minat, maupun potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, ada pengembangan KBK didasarkan pada asas sosiologis dan teknologis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah berfungsi untuk mempersiapkan anak didik agar mereka dapat berperan aktif di masyarakat. Yang keempat, ada asas pengembangan kurikulum, merupakan landasan pokok KBK sebagai pedoman dan perangkat perencanaan, implementasi dan pelaksanaan yang dibingkai oleh tiga sisi yang sama-sama penting seperti sisi filosofis, psikologis, dan sosiologis teknologis. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengembangan KBK. Yang pertama, ada peningkatan keimanan, budi pekerti luhur, dan penghayatan nilai-nilai budaya. Yang kedua, ada keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestetika. Yang ketiga, ada penguatan integritas nasional. Yang keempat, ada perkembangan pengetahuan dan teknologi informasi. Yang kelima, ada pengembangan kecakapan hidup yang meliputi keterampilan diri, keterampilan berpikir rasional, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang keenam, ada pilar pendidikan. Yang ketujuh, ada komprehensif dan berkesinambungan. Yang kedelapan, ada belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, ada diversifikasi kurikulum. Selanjutnya, ada implikasi KBK terhadap pengembangan aspek pembelajaran. Yang pertama, ada pengembangan rancangan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam KBK diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus berorientasi pada siswa sebagai subjek bukan sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, ada pengembangan proses pembelajaran. KBK sebagai sebuah kurikulum yang meningkatkan kepada pencapaian kompetensi memiliki implikasi terhadap proses pembelajaran yang mesti dilakukan guru dan siswa. Konteks pembelajaran yang diinginkan KBK, guru bertindak dan berusaha menyediakan waktu dan tepat agar siswa belajar. Implikasi ini sangat penting sebab akan mempengaruhi berbagai tindakan guru dalam pengelolaan pembelajaran, baik dalam pengembangan strategi pembelajaran maupun dalam menggunakan berbagai sumber belajar. Yang ketiga, ada pengembangan evaluasi. Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan seperti orang, benda, kegiatan, keadaan, kesatuan tertentu. Karakteristik evaluasi meliputi: pertama, evaluasi merupakan suatu proses atau tindakan. Kedua, proses tersebut dilakukan untuk memberikan makna atau nilai sebagai bentuk kurikulum yang menghendaki ketercapaian kompetensi. Aspek alat dan bentuk penilaian harus dilakukan seimbang baik tes maupun non-tes, sesuai dengan fungsi evaluasi sebagai fungsi formatif maupun sumatif. Kedua fungsi evaluasi ini sangat penting artinya sebagai jawaban penerapan diberlakukannya KBK. Melalui KBK ini, dalam men-setting pembelajaran seperti merencanakan, melaksanakan, sampai menilai meski berorientasi pada aktivitas peserta didik yang beragam, agar mereka memiliki banyak pengalaman belajar, sehingga guru bertindak memfasilitasi bagaimana peserta didik belajar. Nah, sekarang kita akan mempelajari aspek-aspek inovatif yang ada di dalam KTSP. KTSP mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2006. KTSP jelas berbeda dari kurikulum sebelumnya. Hal yang paling mendasar adalah bahwa KTSP merupakan produk dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang bernafas dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Aspek-aspek inovatif yang terkandung di dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah. Dalam pengertian meskipun kerangka dasar dan struktur kurikulum dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran seperti silabus dan RPP dan juga kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakan peran serta masyarakat. KTSP memberikan peluang munculnya diversifikasi sekolah sebab kurikulum yang dikembangkan dalam KTSP hanya berisikan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang merupakan standar nasional. Sedangkan pengembangan selanjutnya sangat ditentukan oleh kebutuhan atau karakteristik sekolah dan masyarakat yang berada di sekitar sekolah. Peluang ini dapat diterjemahkan sebagai tantangan bagi pihak sekolah dalam rangka mempercepat pembangunan bangsa.
Apakah sekolah sebagai penyelenggara pendidikan akan jalan di tempat dan menunggu perintah dari atas sebagaimana yang telah dikondisikan selama ini? Atau pihak sekolah mengadopsi peluang itu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa? Partisipasi masyarakat, yakni peran komite sekolah memberi masukan dan saran tentang keunggulan lokal, menjadi poin berikutnya dalam peluang yang terkandung di dalam KTSP. Keterlibatan pihak masyarakat yang selama ini dipandang sebagai user pasif memunculkan tantangan yang lebih bermakna. Sebab masuknya peran atau partisipasi masyarakat akan melibatkan pemikiran-pemikiran baru tentang perlunya peningkatan kualitas yang berasal dari pihak pengguna. Masyarakat dapat mengikutsertakan dirinya untuk pengembangan dan kemajuan kualitas sekolah dengan mengedepankan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Peluang lain yang diberikan melalui KTSP adalah kurikulum berbasis sekolah. Hal ini mengindikasi selain kurikulum akan dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan pihak sekolah, tidak kalah pentingnya adalah bahwa kurikulum harus dikembangkan oleh guru. Dalam hal ini, guru bukan hanya sebagai pelaksana kurikulum, tetapi juga sebagai pengembang kurikulum di kelasnya. Konsekuensinya, guru dituntut untuk siap sebagai pengembang kurikulum, sehingga tidak lagi terdengar bahwa pengembangan perencanaan pembelajaran hanyalah merupakan pekerjaan administratif belaka. Materi selanjutnya yaitu esensi inovasi kurikulum 2013. Menurut Fatur 2013, yang paling esensial dalam kurikulum 2013 yaitu mengenai persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Nah, persiapan pembelajaran ini berkaitan dengan administrasi, sedangkan pelaksanaan pembelajaran ini berkaitan dengan metode dan pendekatan, dan yang terakhir ada pasca pembelajaran, yaitu berkaitan dengan penilaian. Materi yang pertama yaitu administrasi pembelajaran. Dari sekian banyak administrasi pembelajaran, hal yang paling penting adalah silabus dan RPP. Untuk silabus sudah disiapkan oleh pemerintah sehingga guru tinggal membuat RPP. Di dalam pembuatan RPP, hal yang penting yang harus ditulis adalah proses pendekatan ilmiah, yaitu mengamati, mencoba, menalar, menanya, dan menyimpulkan. Materi yang kedua yaitu metode dan pelaksanaan pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran, ada 3 kata kunci yang harus guru perhatikan, yaitu pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Esensi pendekatan ilmiah pada hakikatnya adalah sebuah proses pembelajaran di dalam kelas. Oleh sebab itu, pada kurikulum 2013 diamanatkan tentang apa sebenarnya esensi dari pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah pada kegiatan pembelajaran. Nah, pendekatan ilmiah ini merupakan sebuah titisan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Materi yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik. Dalam penilaian autentik tidak hanya mengendalikan tes tulis saja, tapi banyak jenis model tes lainnya. Misalnya untuk kerja, observasi, portofolio, dan lain sebagainya. Dari 3 model tes tersebut, menurut saya merupakan esensi kurikulum 2013. Jika 3 model tersebut tidak dilaksanakan, maka pada akhirnya sama saja dengan kurikulum sebelumnya. Perbedaan kurikulum 2013 dengan KTSP yaitu kurikulum 2013 SKL ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Setelah itu ditentukan standar isi yang berbentuk
kerangka dasar kurikulum. Sedangkan KTSP standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006 dan ditentukan SKL melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kurikulum 2013, aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan KTSP hanya lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Kurikulum 2013 di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Sedangkan KTSP di jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 3. Sumber terjadinya inovasi kurikulum 2013 yaitu dari pihak bawahan atau pihak atasan, pemimpin, dan orang-orang institusional.